Pernah kepikiran gak sih, desain itu sebenarnya seni atau bisnis? Nah, selama lebih dari seabad, para desainer tuh udah bergulat sama pertanyaan ini. Dan kali ini, kita akan bedah tuntas pertarungan ideologis yang ternyata jadi fondasi dari setiap keputusan desain yang pernah kita lihat. Jadi, intinya apa sih tujuan desain? Apakah buat ekspresi diri, buat keindahan yang murni, atau cuma jadi alat buat jualan produk? Ini bukan sekedar perdebatan akademis loh, ini adalah tegangan, tarikan-tarikan fundamental yang mendefinisikan profesi desain itu sendiri. Nah, konflik ini tuh akarnya jauh banget, sampai ke revolusi industri. Perubahan teknologi dan sosial yang luar biasa besar ini nggak cuma mengubah cara kita bikin barang, tapi juga menciptakan krisis. Krisis tentang cara kita memandang apa itu keindahan dan apa itu karya yang bernilai. Coba deh kita bayangin perubahannya. Dalam hitungan beberapa dekade aja, teknologi kayak mesin cetak uap dan kromolitografi itu benar-benar mengubah dunia. Tiba-tiba, kota-kota itu dibanjiri sama gambar, sama teks. Sebuah ledakan visual yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah manusia. Tapi, ada masalah besar. Semakin banyak barang yang diproduksi secara massal, kualitasnya justru terasa makin anjlok. Buku, poster, bahkan perabotan, semuanya terasa dibuat asal-asalan. Terlalu ramai, dan yang paling penting rasanya tanpa jiwa. Puncaknya itu terjadi di The Great Exhibition tahun 1851 di London. Pameran ini kan harusnya merayakan kemajuan industri ya, tapi malah jadi etalase desain yang buruk. Owen Jones, seorang kritikus, bilang industrialisasi udah memisahkan proses pembuatan dari pemikiran desain. Hasilnya, objek-objek yang dangkal. Nah, kegagalan inilah yang memicu dua reaksi yang sangat-sangat berbeda. Reaksi yang pertama bisa dibilang reaksi penolakan total. Gerakan Arts and Crafts yang dipimpin oleh pemikir kayak John Ruskin dan William Morris melihat industrialisasi itu sebagai sebuah kesalahan fatal. Buat mereka, ini bukan kemajuan, tapi sebuah penyakit sosial. Dari gerakan inilah lahir arketipe kita yang pertama, si desainer artisan. Buat mereka, desain itu bukan sekedar kerjaan, tapi sebuah panggilan moral. Misinya bukan buat jual barang, tapi buat memperbaiki masyarakat dengan cara mengembalikan lagi nilai luhur dari kerajinan tangan. Konsep inti mereka itu namanya joy in labor atau kegembiraan dalam bekerja. Ini adalah ide bahwa kebahagiaan sejati itu datang dari penyatuan yang utuh antara pikiran yang merancang, jiwa yang merasakan, dan tangan yang terampil menciptakan. Menurut mereka, sistem pabrik sudah menghancurkan hubungan sakral ini. Jadi, nilai-nilai mereka jelas banget. Mereka menolak dehumanisasi, mereka menjunjung tinggi kejujuran material, dan yang paling penting, mereka lebih memprioritaskan kualitas proses daripada sekedar hasil akhir. Buat mereka, sebuah karya desain yang baik adalah sebuah tindakan perlawanan. Oke, sekarang kita pindah ke sisi lain. Ada respons yang beda 188 derajat. Kalau Arts and Crafts itu penolakan yang idealis, maka plakat stil atau gaya poster di Jerman ini adalah penerimaan yang super pragmatis. Mereka nggak menolak realitas industri. Sebaliknya, mereka merangkulnya dan mencari cara untuk mengoptimalkannya. Ini melahirkan arketipe kita yang kedua, si desainer komunikator. Dipelopori oleh orang seperti Lucien Bernhard, mereka sengaja melepaskan desain dari beban-beban moral. Pertanyaan mereka cuma satu dan sangat sederhana. Apakah desain ini berhasil menjual produk? Titik. Strategi jenius mereka adalah reduksi radikal. Di tengah hiruk-pikuk jalanan Berlin yang super rame, mereka sadar kalau desain yang rumit itu nggak akan efektif. Jadi mereka buang semua yang nggak perlu. Mereka cuma menyisakan dua hal, ikon produk yang simpel dan nama merek yang tegas. Nilai-nilai mereka itu 100% soal fungsi, pragmatisme, adaptasi, efektivitas, dan keberhasilan yang bisa diukur. Buat mereka, kesederhanaan itu bukan soal selera, tapi sebuah keharusan fungsional supaya bisa menembus lautan visual di perkotaan. Nah, di sini kita bisa lihat dengan jelas dua dunia yang saling bertentangan ini. Di satu sisi, ada misi etis dari Arts and Crafts, di sisi lain, plakat style yang blak-blakan melayani kapitalisme. Ada gaya yang kompleks dan detail, melawan reduksi yang radikal. Kriteria keberhasilan mereka pun sama sekali berbeda. Integritas artistik versus hasil bisnis yang bisa diukur. Anda mungkin mikir, ini kan cuma cerita sejarah. Eits, jangan salah. Pertarungan antara dua kutub ini nggak pernah benar-benar berakhir. Sebaliknya, pertarungan ini justru menjadi DNA atau genom dari praktek desain modern itu sendiri.
Intinya gini, setiap desainer yang bekerja hari ini, sadar atau enggak, sebenarnya sedang beroperasi di dalam spektrum yang diciptakan oleh dua warisan ini. Ini adalah kondisi eksistensial, sebuah ketegangan yang akan selalu ada dalam profesi desain. Dan kita bisa lihat manifestasinya di mana-mana. Semangat si artisannya Morris itu hidup dalam desain buku edisi terbatas, ilustrasi naratif, atau poster konser yang ekspresif. Sementara itu, semangat si komunikatornya Bernhard adalah fondasi utama dari desain UI/UX yang fungsional dan periklanan berbasis data. Pertarungan bersejarah ini sekarang muncul sebagai dilema kita sehari-hari. Sebuah logo harusnya lebih artistik atau lebih gampang dikenali. Sebuah antarmuka aplikasi harusnya memberikan pengalaman yang mendalam atau efisiensi maksimal. Setiap proyek adalah sebuah negosiasi antara nilai-nilai yang saling bersaing ini. Jadi, setelah kita bedah tuntas dua kutub ini, pertanyaan terakhir kembali ke kita semua. Di dalam spektrum antara si artisan dan si komunikator, antara idealisme moral dan pragmatisme komersial, di mana posisi Anda? Karena pada akhirnya, setiap karya desain yang kita buat adalah jawaban atas pertanyaan itu.